Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara, kembali lagi pada sebuah channel yang di dalamnya merangkum, membahas atau nyeritakan alur cerita film-film populer. Sebuah cerita film dengan judul Dead on the Nile mengisahkan pasangan yang melakukan perjalanan ke Sungai Nil menggunakan kapal pesiar. Namun perjalanan mereka pun berubah karena insiden pembunuhan. Seorang pria bernama Simon memiliki kehidupan yang kurang beruntung, sedangkan Jacqueline kekasihnya berasal dari kalangan aristokrasi Prancis, tapi ia jatuh miskin. Keduanya memutuskan akan bertunangan dan memulai hidup baru yang sesuai dengan keinginan mereka. Jacqueline lalu mengenalkan Simon kepada teman sekolahnya bernama Lynette demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun Lynette yang cantik dan kaya berhasil memikat Simon yang akhirnya meninggalkan si Jacqueline. Lynette dan Simon pun kemudian memutuskan untuk menikah dan melakukan perjalanan menyusuri Sungai Nile menggunakan kapal pesiar. Simon dan Lynette pun mengajak seorang detektif terkenal bernama Poirot. Poirot pun harus bertindak dalam menemukan dalang dari peristiwa tragis tersebut. Daripada banyak spoiler di awal, mending yuk ceritakan. Kacaritakeun berlatar pada tahun 1914 di Belgia di saat Perang Dunia ke-1. Pasukan sekutu di garis depan mendapat perintah untuk merebut jembatan Weiser. Kapten yang bernama Rennes berencana menyerang 3 jam lagi di saat angin berhembus ke arah timur. Tetapi pasukan yang bernama Poirot menyarankan alternatif lain, karena di saat itu Poirot melihat angin sedang berputar-putar. Dia mengusulkan untuk menyerang saat itu juga dalam waktu 7 menit. Karena gerakan mereka akan tertutupi oleh gelombang gas sehingga mencegah musuh untuk melihat mereka. Para tentara pun mengikuti rencana Poirot dan melancarkan serangan yang berhasil mengalahkan tentara musuh. Tetapi tiba-tiba saat Kapten Rennes mengucapkan selamat kepada Poirot atas rencananya, secara tidak sengaja dia tersandung jebakan bom yang meledakkan jembatan dan membunuh dia sendiri, serta melukai para tentara termasuk Poirot. Beberapa waktu kemudian, adegan memperlihatkan di sebuah rumah sakit. Poirot yang sedang terbaring akibat insiden ledakan itu dibangunkan oleh perawat yang bernama Catherine, yang juga kekasihnya. Dia mengatakan seharusnya Catherine tidak datang, tetapi Catherine menegaskan bahwa dia mencintainya. Lalu Poirot pun berbalik untuk menunjukkan luka di wajahnya akibat ledakan. Catherine pun cuma tersenyum dan menyarankan agar dia menumbuhkan kumisnya untuk menutupi luka di wajahnya itu. You'll grow a mustache. Terlihat Poirot yang sudah menua dan berkumis dengan profesi barunya, yaitu sebagai pengawal kasus atau detektif. Terlihat sedang turun dari mobilnya untuk menghadiri klub malam tempat penyanyi jazz bernama Salom tampil. Keponakan Salom yang berwajah maghrib bernama Rosa sedang berbicara dengan pemilik klub yang sombong mengenai bayaran menyanyinya. You remember my name now. Di lantai dansa terlihat pasangan muda-mudi bernama Simon dan Jacqueline. Mereka berdansa dengan penuh gairah di saat Salom bernyanyi. Klub tersebut pun kemudian dikunjungi oleh sahabat Jacqueline yang bernama Lynette. Lynette sendiri adalah seorang pewaris keluarga kaya raya yang juga sahabat Jacqueline. Jacqueline bertanya pada Lynette apakah dia bisa memberi pacarnya Simon pekerjaan sebelum mereka menikah, karena dia belum mendapatkan pekerjaan. Lynette pun menerima pacarnya Jacqueline untuk bekerja padanya. Jacqueline kemudian memperkenalkan Simon kepada sahabatnya itu.
Lalu Jacqueline pun mempersilahkan Simon dan Lynette untuk berdansa. Tetapi Jacqueline yang melihat momen berdansa mereka pun seketika cemburu. Beberapa minggu kemudian, Poirot sedang berada di Mesir, terlihat sedang duduk bersantai di depan semping sambil menikmati teh. Dia lalu melihat seorang pria menerbangkan layang-layang di piramida. Dia pun lalu menegur pria itu dan menyadari bahwa pria itu adalah teman lamanya bernama Book. Book sangat senang bertemu dengan Poirot dan mengajaknya bertemu ibunya bernama Epi. Epi pun tidak terkesan dengan Poirot dan lebih fokus pada lukisan piramidnya. Beberapa waktu kemudian, Book lalu mengajak Poirot ke Katara Hotel untuk menghadiri pesta pengantin baru, yaitu Simon dan Lynette. Tamu yang hadir diantaranya adalah Epi, Salome, dan Rosa, pembantu Lynette Lucy, ibu baptis Lynette Mary, dan perawatnya Nyonya Bower. Sepupu Lynette bernama Andre, seorang pengurus surat wasiatnya, dan Dr. Linus, mantan kekasih Lynette. Book lalu memberitahu Poirot bahwa Mary menyukai paham komunisme dan membenci kekayaan Lynette. Tetapi Nyonya Bower justru mengagumi kekayaannya, seperti halnya si Lucy. Sementara Andre bisa dikatakan seperti belut licin yang tidak dipercayai oleh siapapun kecuali Lynette. Pesta itu pun berakhir kacau karena kemunculan si Jacqueline yang mengejutkan sejak Simon meninggalkannya demi si Lynette. Jacqueline terlihat kesal dengan mereka berdua. Lalu Lynette dan Simon meminta Poirot untuk menyelidiki Jacqueline karena dia terus-menerus menguntit mereka yang membuat Lynette tidak nyaman. Maybe she hasn't committed a crime yet, but I know Jackie. Poirot pun lalu menemui Jacqueline dan berbicara dengannya. Jacqueline menceritakan Lynette selalu mengambil apapun darinya. Di saat dulu masih sekolah pun, Jacqueline mendapatkan peran dalam drama Antony de Cleopatra, tetapi guru mereka menggantinya dengan Lynette. Dan sekarang pun dia merebut Simon darinya. Jacqueline sampai saat itu percaya Simon masih mencintainya. Lalu dia memperlihatkan sebuah pistol yang ada di tasnya ke Poirot. Poirot lalu memberitahukan hal itu kepada Lynette dan Simon dan menyarankan mereka untuk pulang dan memulai hidup mereka. Tetapi Simon mempunyai ide lain. I couldn't refuse the Queen of the Nile. Singkat cerita, keesokan harinya Simon mengundang para tamu ke kapal pesiarnya untuk melanjutkan pestanya. Setelah kapal berangkat, Lynette pun menemui Poirot di kamarnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mempercayai semua tamu yang ikut berlayar di kapal itu. Beberapa waktu kemudian, Poirot menyaksikan saat Andre menghampiri Lynette yang sedang bersantai minum teh bersama Simon. Andre pun membawa kontrak mengenai akuisisi properti dan menyuruh Lynette menandatanganinya. Nyonya Bower yang juga berada di situ tiba-tiba meninggalkan tempatnya untuk menunjukkan ketidaksukaannya. Rosalie pun menimpali yang membuatnya Andre menundanya. No rush. Just kick it to tomorrow. Malamnya saat para tamu berpesta, Poirot dan Buck pun mengobrol. Buck memberitahu Poirot bahwa dia menjalin hubungan dengan Rosa berwajah Maghrib dan sangat mencintainya, tetapi tidak direstui oleh ibunya. Buck juga memperhatikan bahwa Poirot tertarik pada Salome dan mendorong Poirot untuk segera mengungkapkannya. Singkat cerita, siang pun tiba. Kapal pun berhenti di sebuah kuil Abu Simbel untuk berlabuh dan mengangkut penumpang baru. Lynette pun melihat badai pasir di kejauhan, namun Lucy mengatakan padanya agar tidak perlu khawatir dengan semua itu. Para penumpang pun turun untuk melihat-lihat kuil, dan di saat berada di sana, Buck pun memberitahu ibunya tentang hubungannya dengan Rosa yang berwajah Maghrib. Tetapi ibunya tetap tidak setuju. Poirot juga berbicara dengan Salome. Salome pun menyindir dengan mengatakan
bahwa Poirot seperti memakai topeng. Simon dan Lynette pun berada di dekat kaki patung saat tiba-tiba batu besar pun jatuh, hampir menimpa mereka. Beberapa saat kemudian, badai pasir pun datang dan memaksa para tamu untuk berlindung di dalam kuil. Mereka pun kemudian kembali ke kapal, tetapi alangkah terkejutnya mereka menemukan Jacqueline telah berada di sana. Simon pun mengatakan bahwa mereka tidak bisa apa-apa karena dia memiliki tiket. She already had a Dan di saat makan malam, Simon dan Lynette mengungkapkan rencana untuk pulang keesokan paginya. Poirot pun minum sampahnya dan merasa mual. Dia pun lalu pergi keluar dan menemukan Jacqueline. Mereka berdua pun berbicara tentang cinta mereka yang gagal. Poirot lalu menceritakan tentang Catherine yang tewas dalam sebuah ledakan. Dan dari kehilangan itu membuatnya menjadi seperti sekarang dan tidak mau untuk menikah lagi. Still, you can ruin his life or begin a Setelah Poirot pergi ke kamarnya, Jacqueline pun menemui Simon dan Lynette di depan bar. Lynette kemudian pamit untuk pergi tidur. Simon dan Jacqueline pun kemudian bertengkar yang berakhir dengan Jacqueline menembak kaki Simon. Jacqueline pun terlihat sangat malu dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan, lalu melemparkan pistolnya. Nyonya Bower pun segera merawat Jacqueline di saat dia sedang histeris. Sementara yang lain merawat kaki Simon. Keesokan paginya Lucy memasuki kamar Lynette, tetapi tiba-tiba Lucy pun berteriak histeris. Dia menemukan Lynette yang sudah tewas dengan lubang peluru di kepalanya. Melihat tidak adanya bekas perlawanan, kemungkinan dia dibunuh saat tidur. Selain itu, kalung permata berharga yang dikenakan Lynette pun hilang. Semua orang pun beranggapan bahwa Jacqueline lah tersangkanya. Tetapi Nyonya Bower menegaskan bahwa Jackie tidak pernah meninggalkan tempat tidur semalam, karena dia sudah memberinya obat tidur. Lalu Simon melihat mayat istrinya dan meratapinya dengan wajah menangis. Jacqueline de Belfort was not the killer. Beberapa waktu kemudian, mayat Lynette pun dipindahkan. Poirot pun dibantu Simon dan Book menginterogasi para tamu. Lucy yang menceritakan bahwa dia sebelumnya sempat bertunangan dan akan berhenti bekerja pada Lynette setelah menikah. Tapi Lynette pun mengatakan bahwa tunangannya itu cuma mengincar uangnya saja dari Lucy untuk melunasi hutang-hutangnya. Lynette pun pernah memberikan sebuah pilihan kepada tunangan Lucy dengan menawarkan sebuah pilihan memilih uang atau Lucy. Ternyata tunangannya pun lebih memilih uang daripada Lucy. For my benefit, she said. Selanjutnya Poirot dan Buck berbicara dengan Dr. Linus yang mengakui bahwa dia masih mencintai Lynette. Dia pun pernah berniat bunuh diri setelah mengetahui Lynette bertunangan. Dr. Linus pun sebenarnya adalah seorang bangsawan yang mempunyai gelar. Tetapi Dr. Linus memilih meninggalkan gelarnya itu dan lebih memilih untuk menjadi dokter dengan alasan bahwa dia ingin membantu banyak orang. Lord Windlesham belongs to Bucktooth tradition. Mereka pun kemudian berbicara dengan Andre. Andre pun mengungkapkan bahwa kontrak yang akan ditandatangani Lynette bisa membuat Lynette kehilangan uang dan harta warisannya. Andre pun memberitahu Poirot kalaupun dia ingin membunuh Lynette, dia pun mempunyai senjata sendiri. I would have used this. Poirot kemudian membawa Mary dan Mr. Bower untuk diinterogasi. Terungkaplah bahwa Nyonya Bower berasal dari keluarga kaya raya. Tetapi keluarga Lynette membuat mereka kehilangan kekayaannya. Poirot juga menyimpulkan bahwa Mary dan Mr. Bower adalah sepasang kekasih. Tak lama setelah itu, seorang petugas pun menemukan pistol Jacqueline di dasar sungai dengan dibungkus oleh sal Mary yang hilang dan terdapat lubang peluru. Pistol yang ditemukan pun kehilangan 2 peluru, termasuk peluru yang ditembakkan Jacqueline kepada Simon. Salom pun mengungkapkan bahwa dia pernah membenci Lynette.
Di suatu ketika mereka pernah berada di kolam renang yang sama, lalu Lynette mengeluh karena ada Rosa yang berwajah maghrib di sana. Namun pada saat itu Lynette pun masih kecil. Kelakuan buruknya itu akibat dari asuhan ayah Lynette yang buruk. Tetapi setelah itu Rosa dan Lynette pun berteman baik. Salome juga kebetulan selalu membawa pistol seperti yang dimiliki Jacqueline. Di tengah perbincangan mereka, Epi tiba-tiba menyela dengan memberitahukan bahwa dia menemukan kalung Lynette di kamarnya. Setelah menyelidiki kamar Epi, Poirot pun mengatakan bahwa ini saatnya menyimpulkan kasus rahasianya. What case? You. Terungkaplah bahwa Epi telah menyewanya memata-matai Rosa untuk melihat apakah dia benar-benar baik untuk Book. Poirot pun berkata bahwa Rosa adalah orang yang baik untuk Book. Tapi meskipun begitu, Epi tetap tidak merestui keduanya. Rosa yang tersinggung pada pernyataan Poirot membalas mencaci makinya sambil keluar dari ruangan. Mr. Bavon, I owe you an explanation. Poirot lalu mengikutinya untuk meminta penjelasan. Tetapi tiba-tiba mereka pun melihat tubuh Lucy yang tersangkut di kincir kapal. Tenggorokannya telah disayat oleh pisau bedah yang hilang dari koleksi Dr. Linus. Dan ditemukan juga sejumlah uang pada mayatnya. Poirot melihat cipratan darah di dinding. Setelah dia cermati, ada bagian yang bersih dari cipratan itu, yang menandakan bahwa ada seseorang yang menyaksikan pembunuhan itu dan terkena cipratan darahnya. Para tamu kemudian mengunci diri di dalam kamar mereka masing-masing. Poirot melakukan suatu wawancara lagi bersama Simon. Dia mulai menginterogasi Buck, yang terkejut karena Poirot menuduhnya. Poirot pun marah karena Buck telah membohonginya. Dia menyimpulkan bahwa Bucklah yang pertama kali menemukan mayat Lynette, dan dialah yang mencuri kalung Lynette dan meletakkannya di kamar ibunya untuk menjebaknya agar dia dan Rosa bisa bebas. Buck juga menyaksikan Lucy mencoba disuap oleh si pembunuh sebelum dia membunuhnya, dan Buck pun membuang mantelnya ke sungai karena terkena cipratan darahnya. Sebelum Buck sempat mengungkapkan siapa pembunuhnya, tiba-tiba sebuah tembakan terdengar dan mengenai leher Buck. Buck pun tewas. Poirot pun mengejar si pembunuh, tetapi gagal menangkapnya. Dengan bantuan para kru kapal, Poirot pun kemudian mengunci para tamu di dalam bar, karena dia sudah siap untuk mengungkapkan siapa pembunuhnya. Poirot pun mengungkapkan bahwa Andre adalah orang yang mendorong batu yang hampir membunuh Simon dan Lynette. Andre pun mengakui dan menyesalinya bahwa itu hanyalah tindakan putus asa dan tidak dia rencanakan, tetapi dia mengatakan dia tidak membunuh siapapun. Kemudian terungkaplah bahwa pembunuh Lynette adalah Simon. Dia pun bekerja sama dengan Jacqueline yang merupakan dalang dari semuanya. Mereka pun sudah merencanakan dari awal agar Simon menikahi Lynette dan akan menguasai semua kekayaannya setelah kematiannya. Di saat Jacqueline menembak kaki Simon pun hanyalah sandiwara. Jacqueline pun menembak Simon dengan pistol tanpa peluru. Lalu saat yang lain sibuk memanggil perawat, Simon pun dengan cepat mengambil pistol yang dilemparkan oleh Jacqueline, lalu pergi ke kamar Lynette dan menembak Lynette. Setelah membunuh Lynette, Simon pun kembali dan menembak kakinya sendiri untuk menghilangkan jejak, menggunakan salmeri untuk meredam suara tembakan. Dia juga mencuri cat merah milik Epi dan memasukkan lukanya saat ditembak dengan peluru kosong oleh Jacqueline. Namun karena Lucy adalah seorang saksi, Jacqueline pun membunuhnya, lalu kemudian membunuh Buck saat interogasi dengan isyarat dari Simon. Oh, how clever is Hercule Poirot. You killed my son? Kedua kekasih itu menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mengelak lagi dan mengarahkan pistol ke para tamu. Mereka sudah terpojok dan tidak ada pilihan lain, dan menembak punggungnya dari belakang, yang juga menembus Simon. Mereka pun tewas dengan saling berpelukan pada sebuah kursi. Gak sangka ya,
ternyata pembunuhnya adalah orang dekat juga. Beberapa saat kemudian, terlihat para tamu meninggalkan kapal. Dr. Lewis mengatakan dia akan melanjutkan pekerjaannya di Afrika. Epi dan Rosa pun masih tidak menyukai Poirot, tetapi Epi bersyukur Poirot telah mengungkap pembunuh anaknya Buck. Lalu si Salom, si kulit estetik, memberikan sebuah pernyataan kepada Poirot bahwa dia tertarik kepadanya. 6 bulan pun berlalu. Di London terlihat Salom yang sedang tampil di sebuah klub malam yang sama. Poirot pun hadir menyaksikannya dan terlihat dia telah mencukur kumisnya yang mengekspos bekas luka di wajahnya. Film pun selesai. Saudaraku, jangan lupa like and subscribe. Makasih. Bye.